natifnya mobile gitu kayak gitu. Jadi nggak kayak website komponen yang begitu kaya kayak misalkan menambah kayak Parallax dan kayak gitu kayaknya saya pikir nggak bisa ya kalau di sini. Jadi benar-benar komponennya komponen natif yang biasa digunakan oleh eh, pemrograman mobile gitu. Jadi oke, di sini ada banyak kayak misalkan example ya. Oh ya, saya lupa ya. Di sini ada dua si React ini dia menyarankan menggunakan TypeScript ya. TypeScript itu adalah versi apa ya? Versi striknya lah dari JavaScript. Kalau JavaScript kan kita bebas ya. Kita bebas membuat kayak fungsi. Jadi semuanya berdasarkan fungsi lah kalau JavaScript. Kita buat fungsi, tipe datanya kita bebas juga kan. Mau bikin misalkan let A sama dengan langsung nilainya gitu, mau JSON, mau string, mau objek apapun, mau file, pokoknya itu terserah. Nah kalau di TypeScript ya kita agak strict ya. TypeScript ini bisa dibilang objek oriented sih ya. Memang objek oriented sih, cuma dia tipe datanya itu kita yang nentuin sendiri dengan menggunakan types. Kan kalau misalkan di Java setiap tipe data itu kan kita akan membuat kayak sebuah interface baru atau apapun lah ya. Bisa juga tipe datanya kita bikin sebuah kelas, lalu tipe datanya itu kita ekspor, bukan ekspor tapi di inherit ke nanti ke anak itu oriented. Cuma kalau kayak di TypeScript itu kita lebih pada kebanyakan di ekspor ya, meskipun namanya kelas ya, tetap kita ada metode ya, ada interface, nanti ada inherit fungsi, nanti fungsinya kita bisa diimplement. Ya, tapi nggak objek oriented banget ya kalau TypeScript. Cuma dia lebih strict ya. Jadi kalau misalkan kalian udah biasa dengan JavaScript yang ya kayak kayak pemrograman web gitu ya, pemrograman web, atau kalian mungkin sudah masuk mulai ke kayak Node.js atau ke kayak Vue.js, itu kan JavaScript murni kan. Nah, kalau React Native ini dia menyarankan kita menggunakan TypeScript yang lebih strict lagi ya. Lebih strict lagi. Nah, lalu ada sistemnya itu ada dua ya. Kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. Ini sistemnya fungsi ya. Dengan ini arrow ini artinya fungsi. Jadi menggunakan skema asinkronus ya. Nah, skema asinkronus. Jadi kita bisa menggunakan asinkronus tapi menggunakan fungsi. Nah, satu lagi dia ada menggunakan kelas ya. Jadi ada function komponen, lihat ada dua. Kita bisa menggunakan misalnya const hello world app dan bla 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 ya. Di sini langsung return apa ya. Ini langsung return. Jadi sederhana ya. Ini lebih sederhana dengan menggunakan fungsi ya, sederhana. Tapi si React Native menyarankan menggunakan kelas ya. Ini lihat kelas hello world app action komponen-komponen ini dapat dari React. Jadi komponen-komponen React di-include di sini ya. Lihat ya, ada render itu salah satu fungsi yang diadaptasi dari komponen ini ya, dari komponen ada render dan ada yang lain lagi, nanti kita belajar lagi return apa kayak gini. Jadi sebenarnya mirip-mirip seperti ini ya, seperti ini, cuma perbedaan mendasarnya adalah ketika kita menggunakan ini kita bisa memilih apakah dia sinkronus atau asinkronus ya. Kalau di kelas komponen ini lebih kepada sinkronus ya untuk kelasnya sendiri ya, tapi untuk fungsi di dalamnya pun kita bisa memilih antara sinkronus atau asinkronus gitu. Misalkan render ini kita mau bikin asinkronus, ya udah kita tinggal bikin di sini, misalkan ini bisa diedit ya. Kalau bisa misalkan misalkan ya function misalkan get apapun ya misalkan. Nah, kayak gini ya. Apapun misalkan x-2 apa ya, misalkan kan menggunakan TypeScript ya, x-2 string misalkan. Nah ya, ini kita udah membuat suatu fungsi asinkronus ya, async function get apapun ya, nanti ini bisa dipanggil untuk setiap instance yang melakukan import terhadap kelas hello world app ini gitu, kayak gitu ya. Di sini ada export default hello world app, jadi kelas ini akan dibuat sebagai kelas default untuk hello world class komponen. Nah, cara ekspornya pun nggak perlu kayak gini juga, nggak apa-apa. Misalkan di sini kita langsung aja ya export default class, misalkan export default class. Nah, kayak gini juga sama ya. Misalkan ini dihapus. Nah, kayak gini pun sama ya. Jadi bisa ekspornya di bawah. Kita bisa nge-export kelas mana yang secara default. Kita juga bisa nge-export langsung ya. Jadi kita export default class artinya ketika si instance memanggil file ini ya,
memanggil file ini hello world class component, maka yang langsung diekspor adalah kelas ini. Tapi kita juga bisa membuat kelas lain, misalkan kelas export ya. Kita ekspor lagi, ekspor kelas misalkan hello lagi ya, hello lagi extend misalkan komponen ya. Nah, ini juga bisa ya. Ini juga bisa, coba kelas ini nantinya nggak akan diekspor secara default ya. Jadi nanti di kelas lain misalkan ini namanya misalkan ini ya, kayak ini namanya HW komponen. Misalkan ini namanya HW komponen. Jadi nanti importnya gini. Import misalkan default ya. Default misalkan ini ya from. Nah, gini. Misalkan HW lower komponen ya. Komponen. Nah, kayak gini. Ya. Nah, kalau export default ini langsung defaultnya akan ke ekspor ya, ke ekspor di tempat yang import ini. Atau kita kalau kita mau pakai semuanya, kita tinggal klik bintang ya, bintang from HW komponen. Jadi kelas ini hello lagi dan hello world app ini akan akan diekspor ya ke komponen lain. Nah, kalau misalkan kita ini masukinnya sebagai sebuah kelas misalkan HW misalkan kayak gitu, HW from HW komponen, maka HW ini akan masuk ya ini aja ya, kelas ini aja yang default gitu, kayak gitu ya. Ini agak beda sih dengan objek oriented yang biasa kita yang biasa dipelajari gitu ya. Agak-agak, jadi ini agak-agak tricky ya, karena konsep objek orientednya ada, cuma nggak objek oriented banget gitu, kayak gitu TypeScript itu. Cuma striknya dapat, cuma tipe datanya kita bisa bebas melakukan pendefinisian tipe data itu sendiri gitu, kayak gitu. Nah, itu adalah hal yang perlu diperhatikannya ketika kita akan membuat aplikasi menggunakan React Native ya. Yang pertama tadi ya, ini menggunakan TypeScript ya, lalu ada dua sistem ya, bisa menggunakan function komponen ya, ini langsung menggunakan function ya, dan ini ada menggunakan kelas komponen. Cuma ini yang disarankan kita menggunakan kelas komponen ya, karena TypeScript itu menggunakan kelas. Nah, kalau function komponen ini, kalau kita menggunakan function, kita bisa memilih antara TypeScript atau JavaScript ya. Kalau misalkan perlu ya baca-bacalah ya mengenai TypeScript itu seperti apa. Soalnya beda banget ya dengan JavaScript biasa. Kalau JavaScript biasa kan tinggal manggil-manggil fungsi kan. Fungsi anu disimpan di mana, panggil filenya, panggil fungsinya. Ekspornya apa, importnya bukan import lagi tapi require ya kalau itu ya. Jadi kalau ini kan pakai sistem import from ya, import from React, import from apa ya, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan JavaScript lain kan ada juga yang pakai sistemnya require ya. Misalkan let X sama dengan require apa gitu, misalkan require misalkan /hw komponen tadi ya, komponen. Nah, kayak gini ya. Bisa juga require kayak gini ya kalau JavaScript ya. TypeScript itu harus import. Kalau TypeScript yang saya tahu ya, TypeScript itu harus import TypeScript. Kalau JavaScript bisa import, bisa require kayak gini ya, untuk memanggil komponen lain yang baru di luar tersebut, itu kayak gitu ya. Itu struktur dasar dari si React Native. Sebenarnya kalau kita ngobrol JavaScript atau TypeScript sih mungkin agak panjang ya, cuma karena itu di luar dari pembahasan mata kuliah kita, maka kita akan langsung aja masuk ke React Native dan ilmu ya, pembahasan mengenai TypeScript itu sendiri ambil jalan aja ya. Jadi nggak ada pertemuan khusus mengenai itu. Nah, untuk Flutter kita menggunakan Dart ya. Dart itu, dan saya juga masih asing itu karena bahasa pemrograman baru banget itu ya. Jadinya dokumentasinya masih minim lah ya. Jadi saya belum mendalami terlalu jauh, makanya saya belum bisa ngomong apa-apa mengenai Flutter ya. Sekali lagi, minggu depan kita tentuin dari hasil tugasnya. Itu tugas saya periksa lagi, saya lihat lagi hasilnya apa, kalian memilih apa gitu. Jadi untuk hari ini kita React Native dulu aja ya. Kalau misalkan ternyata lebih banyak React Native ya sama ya yang semalam saya periksa. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke. Nah, sekali lagi di sini
selama satu semester ini, nggak selama satu semester sih, saya pengennya itu kita hanya belajar hal-hal dasar aja ya. Di sini kita hanya membahas hal-hal dasar di pertemuan ini. Nanti kalian mencoba di rumah untuk hal lainnya ya. Dan sebenarnya semua yang ada di sini pun nggak bakal kita bahas semua sebenarnya ya. Untuk yang untuk yang dasar ini permanent setup ini hanya untuk instalasi. Ini workflow ini hanya untuk dasar-dasar. Nah ini paling kita desain sama interaction ya. Kita akan banyak didesain sama interaction ini ya. Kebanyakan ya, kalau misalkan ada waktu selama setengah semester kita bahas ini, kita akan masuk juga ke performance ya, performance inclusion saya sebut enggak ke performance ya, kita masuk ke performance ya. Sebenarnya nggak terlalu apa juga sih, cuma ini harus kalian pelajari sendiri ya untuk connectivity. Jadi saya rencananya gini, setengah semester ya kita berarti ada 5 pertemuan lagi ya. 5 pertemuan dari sekarang kita akan ngebahas yang dasar-dasar seperti ini ya. Oke deh, jadi workflow sorry, design ya, interaction, performance dan connectivity ya. 4 itu ya kita akan bahas ya untuk pertemuan sampai 5 pertemuan. Kalau misalnya ada waktu lebih kita akan bahas yang lain. Nah, di setelah UTS ya, saya pengen nanti saya akan buat backendnya ya. Saya akan buat backendnya ya untuk dummy seperti aplikasi apa gitu ya. Nanti pun saya akan kasih juga ke kalian. Misalkan kalian pengen buat aplikasi apa gitu. Kalian pengen buat aplikasi apa, nanti saya akan coba buat backend dummy-nya supaya kalian bisa consume itu. Lalu kalian buat aplikasi sendiri yang sederhana aja lah, nggak usah terlalu wah. Tapi itu terserah kalian sih. Kalau misalkan kalian mau aplikasinya sewah apa gitu ya, sebagus apa, pokoknya kalian buat. Jadi selama setengah semester setelah UTS, nanti kalian akan dikonsentrasikan untuk membangun aplikasi, entah itu menggunakan React Native atau Flutter ya. Yang pasti meskipun di Flutter juga ya, nanti saya akan tetap di desain, interaction, performance sama connectivity ya. Jadi nanti gimana kalian melakukan desain aplikasi seperti memanfaatkan kayak nggak tahu ya, kalau di web itu kan ada kolom-kolom ya. Nah, kalau di sini saya kemarin mendengar mengenai flex gitu, tapi ya nggak tahu lah, mungkin sama aja atau beda, nanti saya juga cari lagi. Lalu desainnya seperti apa ya, menggunakan style yang kayak gini ya, CSS sih, lebih ke CSS sih ya, image reference desainnya ya. Lalu ke performance, bagaimana meningkatkan performance-nya ya, melakukan optimasi dan sebagainya. Lalu ke connectivity, bagaimana melakukan consume terhadap API gitu, terhadap API yang ada di backend kayak gitu kan. Kalau misalkan gini ya, misalkan kalian ingin membuat aplikasi untuk news atau ya berita-berita lah. Artinya kan kalian harus mendapatkan info-info mengenai apa yang akan kalian tampilkan dari backend kan. Misalkan ada berita apa aja, headline-nya apa, yang populer apa, siapa aja yang udah membaca, misalkan ada komentar apa, itu kan semua nggak mungkin kalian simpan semua di aplikasi kalian di HP kan. Tapi ya kalian akan melakukan konsum terhadap backend ya. Nanti saya akan buatin backendnya dummy aja, backend dummy. Nanti saya akan buat juga, kalau misalkan sempat Swagger juga saya buat supaya kalian bisa baca dari situ ya. Nanti kalian konsum aplikasi kalian dari situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini ya. Hari ini mungkin juga saya nggak akan lama ya, karena ada perlu saya harus ke Garut gitu hari ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung coba ya. Kita langsung coba sebentar. Nah, kelihatan kan terminalnya? Kelihatan terminalnya nggak? Saya cek dulu. Ada, Pak. Terminalnya ada kan? Ada, Pak. Ada. Ya, hebat. Ini lagi ya, biar nggak. Sorry, biar nggak bayang. Oke. Nah, untuk memulai menggunakan React Native, kalian harus melakukan instalasi ya. Dan enaknya React Native itu instalasinya gampang banget ya. Tapi emang prerequisite-nya banyak ya. Di sini saya kebetulan karena saya juga adalah developer JavaScript, jadi prerequisite untuk React Native itu udah ada semua. Ya udah ada semua kayak Node.js, npm, terus tapi Android Studio nggak saya install ya. Nah, itu enaknya React Native. React Native itu kalau misalnya kita melakukan pengujian, kita bisa melakukan pengujian melalui web ya. Jadi melalui web dan kita bisa pakai aplikasi di HP namanya Expo Go ya.
Saya ketik aja Expogo ya. Expogo ini nanti akan menyekan barcode lalu akan menampilkan aplikasi kita dalam bentuk website, tapi feel-nya itu kayak aplikasi handphone, aplikasi mobile gitu ya. Nanti kita lihat ya. Oke, nah kita CD project ya. Sekarang sebelum setelah prerequisite-nya diinstal ya, prerequisite-nya itu ada saya ketik aja Node.js, ada npm ya, biar merah juga ya, ada npm. Ya udah kayaknya dua ini aja juga cukup itu untuk React Native. Cuma kalau kalian pengen melakukan pengujian langsung melalui emulator, kalian juga harusnya Android Studio ya. Android Studio untuk mengambil emulatornya aja gitu ya. Oke, nah dua ini saya lupa ya gimana cara installnya di Windows. Saya yakin kalian pada pakai Windows kan. Kalian coba aja cari ya gimana cara install Node.js dan npm gitu ya. Karena saya nggak melakukan kodifikasi di Windows. Saya melakukan kodifikasi semuanya di Linux. Oke, nah sebelum mau apa-apa kita install dulu npm install ya win-g untuk buat secara global expo CLI. Nah ini ya expo CLI ini adalah komponen utama ya dari si Action 2. Komponen utama dari si React Native ya. Oke. Jadi si React Native itu menggunakan expo. Dia kayak semacam dependency manager lah, lebih ke dependency manager dan compiler ya sekaligus expo CLI ini. Kalau misalkan kalian sudah familiar dengan Node.js atau kalau misalkan PHP kalian sudah familiar dengan Composer kan. Nah, Composer itu juga dia adalah Composer itu lebih ke dependency management ya. Jadi ngecek dependensi dari si kode PHP yang kita kembangkan gitu kayak gitu. Nah, kalau di Node.js itu ada npm Node Package Manager di mana dia bisa install install komponen-komponen yang kita butuhkan ya untuk melakukan kodifikasi menggunakan JavaScript. Kayak JavaScript aja sih, ya sih JavaScript sih, karena Node.js itu menggunakan JavaScript atau TypeScript ya. Nah, lalu setelah npm ada expo CLI yang compiler si React Native itu sendiri. Ya, nah sekarang udah ini expo, misalkan ini tes expo ya, expo atau terserah ya, expo init ya kita buat nah ini ya ada 5 ya, ada blank minimal banget ya empty canvas, ada yang blank TypeScript ya, jadi dia udah strukturnya udah pakai struktur TypeScript cuma masih blank ya, nggak ada apapun. Ini yang udah ada tabs ya, ini yang minimal pakai esensial dan lain sebagainya. Nanti kalian coba sendiri ya, kita coba yang tab ya, yang tab ini karena sudah langsung ada, jadi kita bisa langsung eksekusi dan compile dan kita lihat hasilnya ya. Independensi. Nah udah ya, lihat di sini ada perintah-perintah kayak gini ya, npm run, npm start dan sebagainya ya. Ini untuk melakukan percobaan. Oke, kita lakukan percobaan, misalkan npm run. Nah kalau kalian mau run Android atau iOS ya lihat ini kebutuhannya adalah kalian harus menggunakan MacBook atau macOS atau kalian punya iOS device ya untuk yang ini ya, untuk iOS. Untuk Android, nah kalian bisa nyeting untuk emulator tadi ya, jika menggunakan Android Studio. Cuma di sini kita menggunakan npm run web aja, npm run web ya. NON open jadi text expo ya, sorry npm run web. Nah ini tampilannya untuk builder ya, untuk buildernya aja. Lihat ini ada barcode di sini, kalian bisa scan dengan menggunakan Expogo tadi ya. Dengan Expogo tadi kalian bisa scan. Nah ini tampilannya, lihat tab 1, tab 2 ya. Ini tampilan bawaan dari si React Native ya.
Dia udah multi tab 1, tab 2. Kita lihat code-nya ya. Lihat code-nya. Sorry. Folder. Project expo. Nah, lihat. Nah, ini adalah struktur. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Oh, ini udah kelihatan kayaknya ya kalau kayak gini ya. Nah, lihat ini ada struktur folder yang udah default dikasih oleh si React Native ya. Pertama ada aset ya, yang ini mah enggak lah, ini mah cuma konfigurasi aja, biar aja nggak usah digubris. Ada aset ini lebih kepada statik ya. Aset statik kayak font, image, ini disimpan di sini ya. Image-nya ada apa aja, ada view icon dan bla bla bla. Ini icon yang akan digunakan dalam aplikasi ya. Jadi aset-aset ini sekali lagi untuk yang statik ya. Lalu ada komponen ya, komponen ini lebih kepada kita mau nambah kayak kalau kalian ngoding JavaScript atau ngoding apapun, kalian mungkin agak sudah familiar dengan namanya middleware ya. Nah, ini tuh bisa dibilang sebagai middleware-nya. Cuma bebas ya, di sini bukan middleware aja. Lihat ini ada theme dan bla bla bla. Ini ada komponen-komponen yang akan kalian pakai ya, misalkan view style kayak gitu ya. Komponen-komponen yang akan kalian pakai nantinya untuk di aplikasi kalian. Misalkan kalian ada komponen misalkan button, misalkan di sini untuk semua button kayak gimana komponennya gitu, kayak gitu ada tag ya, kayak lagi komponen tes ini ya udahlah ya, ini untuk ngetes doang. Lalu ada konstanta ya, di sini ya misalkan color light ini apa, dark itu kayak gimana ya. Jadi untuk konstanta untuk kalian masukin line default ya, masukin line nah kayak gini ya. Jadi kalau misalkan timnya berapa, kalau kalian paham ya, kalau kalian familiar dengan SAS, kalian yang CSS, compiler CSS itu kan namanya SAS. Nah, itu bisa bisa disamakan di sini ya. Ada layout kayak gini, lihat dimension, width, height kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu ada hooks. Nah, hook ini ya ini juga bisa disebut sebagai middleware juga ya. Justru ini yang lebih pada middleware ya, usage store, use colors dan sebagainya. Nah, ini bisa disebut sebagai middleware ya. Jadi lebih middleware daripada komponen. Meskipun dua-duanya sebenarnya mirip-mirip middleware juga sih. Cuma ini lebih ke middleware ya, lihat usage store, kayak ada use effect dan lain sebagainya kayak gitu. Navigation ini lebih ke root ya. Jadi ada bottom theme navigator, ada linking configuration dan lain sebagainya. Ya, nah node modul ini ya nggak usah digubris, ini modul yang tadi. Ini ada dependensi semua ya, dependensi yang dibutuhkan oleh React Native tadi ya. Di awal kalau kita lihat, udah hapus, biarin lah. Di awal kalau kita lihat ya di node modul ini ya, kayak misalnya kayak gini ya, label happy kayak abort, nah kayak gitu ya. Ini udahlah, kita nggak usah pedulin karena ini di download secara otomatis. Nah, ini ada screen ini ya, screen yang akan kita tampilin ya. Jadi screen yang akan tampilin, nah ini ada tab 1, tab 2. Tab 1 ini yang ini ya, tab 1 ya, ini tab 1, dan ini ada tab 2 screen ya. Nah, ada tab 2 ini kayak gitu, tab 1, tab 2. Jadi sebenarnya kalau kita klik ini itu ada, ini itu adalah bottom navigation ya. Yang di bawah itu adalah bottom navigation yang ini ya. Lihat ada bottom navigator, tab 3, nah ini tab 1, tab 2 navigator. Ya, ini semua di bawah ya, tab 1, tab 2. Nah, untuk yang ditampilin di tab 1, tab 2 itu ini ya. Ini tadi ada export default bla 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 ya, dan ini karena dia adalah TS, dia menggunakan types ya. Dia ada types ya. Kita nggak boleh keluar dari types ini kayak gitu ya. Jadi kita yang menentukan tipe datanya itu kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Oke, kita coba misalkan apa ini? Kita coba nambah tab aja ya. Kita coba nambah tab, oke. Kita sama-sama coba untuk menambah tab jadi 3 misalkan. Untuk pertama-tama sebelum apapun ya, lihat karena kita akan menambah tab, tipenya dulu kita tambah. Ya, lihat di sini ada tipe. Karena kebetulan saya pakai TS-Lin-nya di sini di VS Code saya pakai TS-Lin. Jadi kalau misalkan ada kesalahan apapun itu, ini namanya muka jadi merah ya. Itu ganggu banget. Jadi saya ikutin lah. Sebenarnya kalian
mau dari manapun tuh kita serah sih ya, kalau misalkan nggak pakai TS-Link, kalau misalkan kalian bisa bikin nggak ngeganggu gitu. Cuma kalau karena menggunakan TS-Link, oke lah, kita mulai buat dari sini ya. Kita mulai misalkan di sini, misalkan ada tab 3 ya, tab 3 titik 2 undefined ya, lihat. Lalu kita kayak ini copy dulu aja, kita copy namanya tab 3 paramlist ya. Nah ini tab 3 screen ya. Nah tipenya udah kita buat ya, save. Nah lalu di sini di string ini kita buat lagi satu file ya, file misalkan new file namanya tab 3 screen ya .tsx ya, samain aja screen. Nah untuk isinya oke, kita langsung aja copy aja langsung ya, samain aja sekarang ya, samain aja dan bla 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 bla, tapi ini kita export sebagai tab 3 screen ya, jangan sama namanya, ini juga sama ya, kita samain namanya. Nah ya, tab 3 screen oke. Isinya sama aja sih sebenarnya. Nah udah itu kita daftarin tab 3 ini ke bottom tab navigation ini ya, navigation misalkan ini bottom ini tab 2 tab 1 tab 2 ya, kita copy paste aja di sini, tambah ya atau bottom sebenarnya ya udahlah, kita tab 3 ya, tab 3 ini berarti tab 3 navigator. Navigator. Nah udah, ini kan merah kan karena dia udah komponennya dia nggak nemu ya, komponennya nggak nemu karena apa, kita belum masukin ke sini ya function. Nah function ini kita copy juga ya, mulai dari konstanta ya, konstantanya ini dari konstanta yang paramlist ini tab 3 paramlist. Nah ini tab 3 navigator ya, namenya tab 3 screen, ini tab 3 title. Nah ini merah karena ini tab 3 stack ya. Lihat ini merah karena kita belum mengimport ya, kita belum mengimport tuh, lihat di sini, lihat ya, tab 3 paramlist itu langsung ya, langsung di import sama dia, padahal kita ngetik di sini kan ya, ini langsung diimport. Lihat perbedaannya, lihat tadinya kan nggak ada tab 3 paramlist tuh, tab 3 paramlist nggak ada, tapi dia langsung import, tadinya kan nggak ada tuh, kosong ya, langsung ada ya, dia langsung melakukan automatic import. Nah ya, kita tinggal import di tab 3 nya, import tab 3 screen from ya, screen tab 3 screen. Nah tab 3 screen ya, ini kita copy ke sini. Udah. Nah gini nih, soal TypeScript ya, kadang-kadang nggak langsung ya, bener nggak tab 3 screen bottom paramlist ya, harusnya udah bener sih ya. Kita coba cek problemnya apa ya, enable to tab 2 screen. Oh sorry, tab 3 screen ya. Nah ya, biarin dulu aja tab 3. Oh ini sorry, namanya juga harus diganti ya, tab 3 stack. Nah ya, nah udah ya, lihat udah nggak ada masalah ya dari TS timnya ya, udah nggak ada masalah. Nah kita lihat perubahannya tuh kan, jadi ada tab 3 tab 3 tab 2 tab 1 ya, tab 3 kayak gitu. Kayak jadi kalau misalkan kalau dari sini ya kalian bisa otak-atik kayak gitu ya, kalian bisa langsung otak-atik. Ini lihat pertama saya saranin ubah dulu dari tab dulu ya, tabnya harus diubah dulu ya, ketemu nambah apa ubah gini untuk tabs ya. Kalau masuk ke nambah screennya ya, komponennya, nah baru kita daftarin di bottom tab navigator kayak gitu. Gimana, ada pertanyaan?
tab 1, tab 2. Kayak ada chat ini. Belum ada, oke, belum ada ya. Tab 3 screen, tab 2 screen, tab 1 screen. Nah, kalau gitu kita coba di sini salah satunya apa ya? Komponen native komponen, text view. Nah, ini ya, kita coba ngambil gambar kucing ini coba ya. Nggak usah semua. Kita mulai dari view aja. View. Nah ini. Ya, di sini ada text input. View text input. Kayak gini aja dulu ya. Kita coba tampilin gambar di tab 3 ya. Kita coba ini kita ubah. Ya, kita ubah text view, text style. Mana kita. Ya, untuk stylenya kita copy dulu supaya sama di tengah ya. Sama di tengah untuk tekstilnya teks gitu. Kita paste aja itu image source-nya. Oke. Image-nya belum di ini style sheet koma image. Nah, udah diimport, save. Coba kita lihat tab 3-nya. Nah, ini ya. Udah ada gambar. Jadi kita bisa langsung import komponen dari si React Native ini ya. Style sheet image. Nah, komponen itu ada di sini. Core komponen. Ya, lihat di sini ada. Nah, core komponennya ada view, text, image. Ini core-nya ya. Ini core-nya. Nah, kayak gini ya. Cuma untuk komponen yang lain itu bisa lihat di desain. Sorry. Iya ya, di desain kayak hack dan lain sebagainya ya. Direction, inclusion, iya sih. Layout image kayak gitu ya, kalau reference dan lain sebagainya. Di sini nanti di lagi fundamental, handling text input ya. Nah, scroll view ini kita bisa buat scroll ya. Scroll me please, nah kayak gini ya. Untuk scroll nanti kita akan belajar list view ya, list dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Nah, yang saya lakuin sekarang di pertemuan ini saya jadiin tugas untuk hari ini ya, karena masih ada banyak waktu. Kalian bikin kayak gini lagi ya. Pokoknya kalian copy aja apa yang saya lakukan, kayak ngubah types ya, ngubah type 3 screen-nya kayak gimana, lalu kalian daftarin di bottom tab navigation kayak gitu ya. Mulai dari awal tadi kalian melakukan instalasi, ada expo CLI, lalu membuat inisialisasi project, lalu run project ya tadi npm run web, lalu kalian otak-atik kayak gini. Oke. Untuk hari ini ya, untuk sehari ini. Ada pertanyaan? Pertanyaannya boleh nyusul ya nanti. Kalian udah punya WA saya kan? Nomor WhatsApp saya atau Facebook saya atau apapun lah ya, kalian gunakan jalur apapun ya untuk kalau misalnya ada pertanyaan. Saya buat dulu definisinya deh sekarang. Assignment ya, tugas apa ya namanya, tugas percobaan ya natif. Yang satu, lakukan instalasi expo di komputer kalian. Lalu 2, buat project baru menggunakan expo. Buat project menggunakan expo dalam kurung tab with TypeScript.
ya, establish TypeScript. Lalu 3, lakukan modifikasi dari 2 tab ke 3 tab. Lalu yang keempat, isi tab 1 dengan npm, isi kelima, isi tab 2 dengan nama. Yang keenam, isi tab 3 dengan foto. Oke. 3 dengan foto, lalu 7, pengumpulan dilakukan. Ngumpulinnya berkas yang dikumpulkan adalah berkas kompresi zip dan zip ya, dari code yang sudah dimodifikasi. Oke. Sehari cukup nggak sehari kira-kira? Enggak Pak, kalau saya mah. Ya karena koneksi mungkinnya oke. 3 hari ya tuh ya, 3 hari berarti 3 hari Sabtu Minggu ya. Senin ya, 4 hari berarti ya. Sampai Senin ya. Iya, sampai Senin. Oke, sampai tanggal 22 ya. Aman kayaknya ya. Tanggal 22. Oke, sampai tanggal 22. Sampai tanggal 2. Oke, fine. Oke. Kalau ada pertanyaan apa-apa bisa kalian langsung tanyakan aja ya. Sama kalian misalkan mengerjakan tugas, sama kalian baca-baca dokumentasi dan sebagainya. Oke, kita diskusi bareng-bareng. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, jangan hari seminggu. Wah, kalau jangan seminggu dong. 4 hari ya, 4 hari cukup kayaknya ya. 4 hari untuk apa kayak gini. Soalnya emang lumayan sih Expo itu makan bandwidth banget. Lumayan lah. Jadi 4 hari ya cukup ya. Jauh. Ya, boleh. Skripnya. Oh iya, nanti kita lihat ya. Saya juga nggak tahu ya, ini kita masih pakai React Native atau Flutter ya. Karena tugasnya kemarin saya lihat yang sebagian kemarin baru masuk itu sekitar 16 saya lihat React Native yang dipilih. Makanya saya sekarang pakai React Native. Tapi kalau misalkan kebanyakan Flutter, kita akan ganti Flutter. Nah, kalau masalah itu ya karena yang disarankan adalah TypeScript sekarang ya, saya ngajarin TypeScript itu untuk sekarang. Cuma kedepannya ada kemungkinan juga sih kalau nanti saya mulai mengembangkannya kita menggunakan JavaScript ya. Jadi menggunakannya yang function komponen tadi ya, bukan kelas komponen ya. Cuma ya itu ya karena disaranin banget sih sama si React Native supaya kita menggunakannya TypeScript gitu ya. Tapi ya udahlah kalau misalkan mungkin agak-agak belibet ya, serius TypeScript itu belibet sih. Karena strict. Kalau misalnya kita pakai React Native, pakailah. Kita nanti akan menggunakan JavaScript aja ya. Mulai pakai bukannya. Tapi untuk yang sekarang untuk tugas usahakan harus pakai TypeScript ya. Karena ya pakai TypeScript aja. Jadi jangan kalian ubah menjadi JavaScript gitu. Ya, karena tugasnya kan modifikasi dari si Project Expo Init itu tadi gitu. Oke?
Kedepannya mungkin ya saya lihat, karena saya juga anaknya pakai JavaScript ya, karena saya programmer JavaScript juga. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, ini untuk tugasnya sama folder node modulesnya dikirim. Nggak usah ya. Ya. Kalau misalkan nggak pakai atau pakai juga kan masalah, soalnya non modul untuk React Native ya saya bisa lihat dulu, takutnya gede sih. Project. Mana? Oh iya, besar, banyak berarti. Saya edit ya di folder di zip tanpa menyertakan node modules, karena itu bakal gede banget. Versi tanpa menyertakan folder node modules. Ya, modulnya nanti biar saya di sini aja download. Oke, sip, pertanyaan bagus. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita selesaikan mata kuliah kita hari ini sampai sini saja. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian hubungi saya melalui media apapun ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.